Iya, syuting film, jawabnya kuncennya gitu. Syuting film tapi sambil ritual juga gitu. Biasa di Indosiar itu banyak. Nah, ya termasuk Sarwenda itu juga kesini. Pesugihan itu kan akan berulang, dia datang lagi, dia minta lagi, dia datang lagi. Artinya kalau yang cuma satu kali kan Halo besinya ke Tani, Mesni. Dunia hiburan tanah air kembali geger dengan kabar yang gak biasa. Nama Sarwenda tiba-tiba mencuat dengan dugaan pesugihan. Hal ini diduga bermula saat Marcel atau yang biasa disapa pesulap merah yang diduga tengah menelusuri soal praktek perdukunan di Gunung Kawi, di mana saat melakukannya, pesulap merah dalam video yang beredar di sosial media justru mendapatkan jawaban yang membuat publik kini ramai. Ya, sang kuncen yang ditanyai pesulap merah menyebut beberapa nama artis tanah air, namun nama Sarwenda yang justru kini paling jadi sorotan. Merasa sangat dirugikan karena nama baiknya kini tercemar. Sarwenda pun gerak cepat. Melalui kuasa hukumnya, Sarwenda akan mengambil langkah tegas dengan proses hukum. Terlebih hal yang kini ramai juga membuat Sarwenda khawatir dengan anak-anak Besti. Besar sapinya ini. Iya, gede banget ya. Gede. Oh, ini dari orang yang berhasil salah Iya, satunya. orang-orang berhasil motong sapi seperti ini. Oke, syukuran gitu ya. Syukuran. Oh. Mengucapkan rasa terima kasih. Terus ini Pak, kalau kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak. Banyak. Siapa yang Ya termasuk zaman dulu mulai Ica Trisnawati, Edi Sud, Pancemonda itu yang paling pertama ke sini. Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa di Indosiar itu banyak. Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya, ritual. Oh, ritual juga tuh? Iya, ritual. kami akan proses hukum ya. Kita akan lakukan langkah hukum yang mana sekali lagi klien kami tidak ingin terus-terusan ada pihak yang selalu menyudutkan klien kami gitu. Ya. Karena kan reaksinya Jinser dengan adanya berita ini. Ya sebenarnya klien kami, saya bisa katakan bahwa ini penting apa nggak penting sih sebenarnya, kan begitu ya. Ya ini sebenarnya satu pemberitaan yang buat klien kami ini sebenarnya nggak penting gitu loh. Tapi karena ini menjadi viral dan mulai ada dugaan untuk mencemarkan nama baik klien kami atau fitnah, disitulah klien kami beranggapan bahwa ini harus diluruskan. Jangan didiamkan berkelanjutan, berkepanjangan. Ini bahaya, bisa jadi bola liar yang memang ujung-ujungnya kembali lagi. Anak-anak kan mendengar, melihat berita. Ini bagaimana anak-anak klien kami melihat ini gitu loh. Nah ini yang makanya kami turun tangan dan memang atas arahan klien kami juga untuk meluruskan ini. Mengaku ikut kaget dengan nama-nama artis yang disebut sang kuncen saat penelusurannya ke Gunung Kawi, pesulap merah yang juga mengaku kenal dekat dengan Ruben ini berharap agar nama-nama yang disebut bisa klarifikasi. Terlebih menurut hasil pencariannya, sang kuncen sebelumnya juga suka menyebutkan dalam video-video yang ia pun tak bisa memastikan kevalidan ucapan sang kuncen yang menyebut nama-nama tersebut. Lalu benarkah Sarwenda yang juga ia kenal sudah mengklarifikasi dengannya secara langsung terkait isu yang kini geger? Iya betul, banyak orang-orang terkenal yang datang ke situ dan saya juga luar biasa ya kaget karena disebutin semuanya tanpa disensor-sensor sama kuncennya. Saya juga nggak tahu benar atau enggak ya. Dan orang-orang terkenal ini datang memang untuk syuting film atau memang menjalankan ritual, itu kan juga nggak tahu. Kita dengan adanya ini justru saya berharap yang disebutkan ini bisa klarifikasi dan jadi tahu kalau nama-namanya itu digunakan loh di sana gitu. Nah kalau untuk Sarwendahnya sendiri saya ketemu beberapa kali di ruang artis tapi di ruang make upnya gitu. Kalau untuk ke Sarwendahnya sendiri saya belum pernah ngobrol atau belum pernah klarifikasi perihal ini karena saya juga baru tahu setelah diucapkan sama kuncennya. Dan ketika saya cari tahu di video-video lamanya, kuncen ini juga memang udah sering menyebutkan gitu. Gegernya nama
Sarwenda yang kini seolah menjadi bola panas akibat namanya tersebut oleh sang kuncen langsung dibantah tegas oleh kuasa hukumnya. Ditemui awak media, kubu Sarwenda mengaku kedatangannya hanyalah untuk syuting podcast bersama Jordi Onsu. Namanya yang kini terseret dan menjadi sorotan atas dugaan pesugihan makin membuat Sarwenda gerah besti. Lantaran jadi diduga dikaitkan dengan sang mantan suami yaitu Ruben Onsu yang belakangan kondisinya sempat sakit dan juga diduga penyakitnya menjadi pertanyaan. Hal tersebut pun makin jadi memanas. Terlebih menurut kuasa hukumnya, Sarwenda tidak mempercayai soal pesugihan. Begini, awalnya tuh kita bilang nggak penting karena memang seperti nggak masuk akal gitu ya seorang Sarwenda melakukan hal-hal seperti itu, karena memang dari kehidupannya dia tidak pernah mempercayai soal pesugihan, gimana dia melakukan pesugihan gitu ya kan. Nah, tetapi begitu sudah ada beberapa poin terkait yang tadi Mbak bilang bahwa jangan-jangan mendoakan menyinggung pihak lain supaya sakit. Nah, ini kan menjadi bahaya. Nah, ini yang mau kita luruskan dan sekali lagi dipertegas sama klien kami bahwa apa yang disampaikan itu semua bohong. Yang benar memang mereka dengan klien kami dengan timnya ke sana, tapi untuk acara podcast kakak beradik terkait dengan horor. Jadi terkait kerjaan, bukan terkait yang tadi Mbak bilang juga itu ya, terkait dengan pesugihan dan merugikan pihak lain. Itu nggak ada pesugihan. Pesugihan itu kan akan berulang, dia datang lagi, dia minta lagi, dia datang lagi. Artinya kalau memang cuma satu kali kan clear lah, itu memang sebuah event di mana ada syuting podcast ya. Jadi nggak usah lagi kita perpanjang. Cuman yang mau kita perpanjang nanti adalah bagaimana video ini bisa viral, apakah menyudutkan klien kami apa enggak, itu yang lagi kita pelajari ya. Ya, kita akan pelajari nanti kalau memang ada kaitannya dengan pencemaran, kita akan coba somasi dulu, kita duduk bersama dulu ya. Kalau memang tidak sengaja ya kita maafkan ya, tapi kalau memang sudah sebuah kesengajaan ya pasti kita akan laporkan. Tujuan, oh iya saya tanya betul. Saya tanya tujuannya itu syuting film doang kali, acara doang. Iya syuting film, jawabnya kuncinya gitu. Syuting film tapi sambil ritual juga gitu. Nah makanya penasaran saya, masa iya gitu. Ya kalau memang enggak ya saya berharap diklarifikasi atau dibantah. Atau bisa dikontak kuncen sananya mungkin gitu. Biar nggak bawa-bawa namanya lagi gitu. Kalau untuk Sarwenda sendiri ada nggak sih dokumentasinya apa cuma ngomong doang? Nggak ada, cuma ngomong doang sih. Yang ada dokumentasi kayak beras, bagi-bagi beras yang baru-baru ini doang, bagi-bagi beras dari bos BCA katanya di situ. Tak ingin sekedar omon-omon, Sarwenda yang gadung sudah merasa dirugikan lantaran dugaan pesugihan melalui video-video yang beredar menyebut namanya itu. Melalui kuasa hukumnya langsung menunjukkan bukti terkait kedatangannya ke Gunung Kawi semata-mata hanya untuk podcast. Dengan tegas ia pun menyampaikan framing-framing yang kini mengarah padanya adalah bohong. Yang ia pun masih bingung dengan motif orang yang mencoba membuat reputasinya rusak. Terlebih Sarwenda melalui kuasa hukumnya bahkan menegaskan soal kerja keras Sarwenda yang juga banyak terlihat di sosial media. Lalu kalau sebelumnya Sarwenda melalui kuasa hukumnya mengaku tidak percaya soal pesugihan, mengapa ya Sarwenda tidak menolak saat syuting podcast di sana ya Besti? Dan benarkah kedepannya Pesulap Merah bakal ikut kena dampak hukum atas gegernya nama Sarwenda yang disebut dalam video ia bersama kuncen saat ke Gunung Kawi? Klien kami ini kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam, bertolak belakang dengan pesugihan. Pesugihan orang nggak usah kerja tiba-tiba datang semua tuh sendiri gitu ya. Nah ini jauh, dia benar-benar klien kami benar-benar bekerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu ya. Bisa dilihat lah mungkin di TikTok live-nya gitu ya. Jadi memang nggak masuk akal kalau dia pesugihan harus sampai kerja sekeras itu. Lalu yang ketiga, bahwa klien kami memiliki prinsip ya bahwa mendapatkan kekayaan itu dengan kerja keras, tidak dengan hal-hal seperti itu yang disampaikan. Ya, itu juga yang diajarkan kepada anak-anak ini juga. Jadi kita belum tahu ini maksudnya apa. Memang secara video kami sudah pelajari tadi, ada pihak dari pihak Gunung Kawi yang menyebut nama klien kami, tetapi tidak dipastikan menyebut ke sana itu karena apa. Ya, jadi kita juga nggak mau berburuk sangka juga ke orang. Kita mau pelajari dulu, tegaskan sama klien kami diminta untuk menyampaikan juga bahwa itu sekali lagi framing, saya nggak tahu motivasinya apa. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan lakukan upaya hukum seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan kepada pihak yang memang
ada di dalam video itu ya mungkin saya inisialkan PM ya, itu kita lihat bahasanya seperti apa, nanti kita lihat ya. Kalau memang ternyata hanya hal-hal yang sifatnya memang dia menyampaikan apa adanya ya kita lihatlah masih bisa kita maafkan apa enggak, nanti kita diskusi dengan klien. Tapi kalau memang sudah menjurus menjelekkan nama klien kami, pasti kami akan proses. Ya Besti, aduh Ani bingung. Ikut aja lah, kita tunggu update-nya Besti. Yang pasti jadi pelajaran buat semuanya ya Besti, untuk jangan yang aneh-aneh. Jangan juga bicara ngasal dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.